warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk tadi? Tapi siapa lagi? Hari sama Rizky. Oke, 3 orang yang tidak masuk. Nah, kemarin kita kan sudah pembelajaran tentang lingkungan. Apakah ada kesulitan pembelajaran yang kemarin? Apakah ada yang kesulitan? Ya, siap. Oke. Pembelajaran kemarin kita kan belajar ini lingkungan, pengaruh lingkungan terhadap ekosistem. Di lingkungan itu kan ada hewan-hewan, ada juga tumbuhan, ada tempat tinggal. Itu untuk pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kalau Bu Anis tanya, pertemuan sebelumnya dari gambar ini yang kalian ingat apa? Ada gambar apa itu? Iya, ada gambar sapi, ada gambar burung. Nah, itu yang kita pelajari kemarin. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang lingkungan dalam ekosistem. Kita akan mempelajari interaksi makhluk hidup dalam lingkungan. Sekarang apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Tujuan yang pertama yaitu kita dapat menjelaskan interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Kemudian kita dapat menganalisis hubungan antar komponen pada suatu ekosistem dan juga dapat menganalisis model rantai makanan. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan ide perbaikan ekosistem untuk memaksimalkan pemanfaatan interaksi makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita harus bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang ada berita. Perhatikan berita di bawah ini. Terlihat beritanya? Gencarkan pembasmian hama tikus. Nah, Bupati Sukoharjo ini membasmi hama tikus secara besar-besaran. Permintaannya tersebut karena hasil panen petani yang sangat sedikit, sehingga tikus dibasmi secara besar-besaran. Nah, menurutnya ketika tikus sudah dibasmi, hasil panen menjadi meningkat. Oke, itu beritanya. Beritanya tentang apa tadi anak-anak? Iya, pembasmian hama tikus. Nah, sekarang setelah hama tikus dibasmi, apa yang terjadi? Pertanyaan apa yang terjadi? Silakan kalian buat pertanyaan. Apa yang terjadi ketika hama tikus? Ketika hama tikus dibasmi, apa yang terjadi? Jawab. Ulangi yang keras. Apa yang terjadi pada tikus? Apa yang terjadi pada pagi? Ya, boleh. Apakah ada pertanyaan lagi? Tadi berdasarkan berita, tikus yang sudah dibasmi, apa yang terjadi? Ketika sudah ada berita tadi, apa yang terjadi pada tikus? Apa yang terjadi pada padi setelah tidak adanya tikus? Nah, sekarang buatlah hipotesis. Apa itu Bu hipotesis? Hipotesis itu berarti jawaban pertanyaan kalian.
Lalu tadi Jauza Marwa bilang tidak. Apa yang terjadi pada tikus, apa yang terjadi pada petani, berarti apa jawabannya? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, ini silakan kalian diskusikan nanti dengan kelompok kalian. Sekarang silakan membagi kelompok. Ada 6 kelompok. Ibu bagikan lembar kerja siswa untuk berdiskusi dengan teman kalian. Tadi Bu Anis memberikan berita. Berita apa tadi? Iya, pembasmian hama tikus. Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Bu Anis berikan LKS atau lembar kerja siswa. Kalau sudah, silakan kalian buka yang sudah diberikan Bu Anis. Kalian lihat dengan teman kelompoknya masing-masing. Di situ tadi ada masalah yang diberikan Bu Anis, yaitu tikus yang dibasmi secara besar-besaran. Silakan kalian perhatikan, kalian lihat, dan kalian diskusikan dengan teman kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Inilah rantai makanan jika tidak ada tikus. Jika tidak ada tikus, padi dimakan belalang, belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular, ular dimakan ular. Padi akan melimpah. Sudah, dan petani akan merasakan kesenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian berdiskusi, kalian sudah membuat rantai makanan jika tidak ada tikus. Apabila tidak ada tikus, sekarang kalian buat kesimpulan. Tapi kesimpulannya apa? Apabila tidak ada tikus, apa yang terjadi pada padi? Ya, padi akan melimpah dan juga padi akan melimpah, tetapi ular tidak bisa makan tikus. Nah, itu kesimpulannya. Sekarang silakan rapi di tempat duduknya, tidak usah berdiri. Akan ada soal evaluasi dari Bu Ani.
Silakan dikumpulkan. Yang sudah mengumpulkan duduk lagi, duduk lagi. Kalian sudah belajar apa hari ini? Hari ini kita sudah belajar rantai makanan. Tadi ada berita tentang pembasmian tikus secara besar-besaran. Nah, apabila tikus menghilang, populasi tikus menghilang di sawah, apa yang akan terjadi? Yang terjadi yaitu padi akan semakin meningkat. Tapi ada juga yang berdampak, yang makan tikus itu akan kebingungan mencari makanan yang lain. Yang makan tikus yaitu ular. Ular harus mencari makanan yang lain karena tikusnya dibasmi. Terus apa yang akan terjadi kalau tidak ada tikus? Rantai makanan seperti apa tadi yang kalian buat yang akan terjadi? Yaitu padi dimakan belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular dimakan ulang. Nah, ada lagi, padi bisa dimakan ular bisa dimakan ayam, ayam dimakan ular dimakan. Nah, banyak sekali kemungkinan yang terjadi jika tikus menghilang. Untuk hari ini bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, sekarang Bu Anis pengen bertanya, apakah kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Terus kesulitan apa yang kalian lalui tadi? Kesulitan apa? Kesulitan dalam menjawab dan berdiskusi. Tapi sudah selesai kesulitannya? Terus bagaimana perasaan kalian hari ini dengan pembelajaran hari ini? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya pembelajaran sudah selesai. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa belajar, dan tapi yang belum aktif dalam kelompok itu yang aktif, karena itu untuk keuntungan kalian sendiri. Jadi ikut aktif dalam berdiskusi, jangan hanya melihat ataupun mengikuti saja. Dan nanti persiapan pelajaran selanjutnya. Sudah siap selanjutnya? Kita pelajaran selanjutnya akan mempelajari pengaruh lingkungan terhadap ekosistem. Jadi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.